Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, tadi ketua menyampaikan pantun. Jadi kok nggak dibalas? Iya. Jawab kan? Iya. Tanjung balik ya. Tanjung balik pula. Balas pantun. Lepas berpikir dari apa? Dari balasan dulu. Anak sekolah dikasih uang jajan. Uang jajan untuk beli permen. Alhamdulillah jamaah ramai walaupun hujan. Itu artinya ranting kota keren. Ini membuat awak berpikir memanfaatkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di sela-sela kita bicara tentang positif ya. Tapi tetap intinya adalah menyambung tadi yang lalu, penguatan Muhammadiyah. Kita sudah bicara kemarin tuh bagaimana bisa membangun ranting, itu tugas kita bersama. Kemudian kita sudah cerita tentang bagaimana 7 butir penting di dalam pembukaan anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, malam hari ini kita sempatkan bicara tentang karakter Muhammadiyah, ya, tentang karakter Muhammadiyah. Usia Muhammadiyah hari ini sudah berapa tahun? 112 tahun. 112 tahun. Kita lahir tahun 1912. Sekarang tahun 2023. 111 tahun. Ya. Ini usia 111 tahun ini tidak ada di muka bumi ini organisasi yang usianya sudah 111 tahun berkembang dengan baik, ya kan? Tetap hidup, tetap berfungsi, kecuali Muhammadiyah. Coba lihat siapa organisasi yang usianya di atas 111 tahun? Tidak ada. Ada memang namanya organisasi yang orang Arab itu sebelum Muhammadiyah berdiri, saya lupa namanya, tapi nggak berkembang. Yang Muhammad Ahmad Ali juga menjadi anggota itu, saya lupa namanya. Itu perkumpulan para habaib, ya, itu dia. Itu berdiri tahun 1900 sebelum Ahmad Ali, sebelum Muhammadiyah. Tapi sekarang nggak berkembang. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, organisasi yang hari ini usianya 112 tahun, lebih 100 tahun, tetap berkembang, tetap eksis, tetap memberikan makna, itu Muhammadiyah. Coba lihat, ada. Jadi Muhammadiyah itu lebih umurnya itu lebih tua daripada negara kita ini. Itu. Lebih tua daripada negara ini. Nah, pertanyaan, kenapa bisa sampai usia 100 tahun lebih itu Muhammadiyah semakin lama semakin jaya? Itu tidak terlepas daripada karakter Muhammadiyah itu sendiri. Karakter Muhammadiyah. Nah, Haidar Nasir itu menyatakan ada 9 karakter Muhammadiyah. Dan karakter inilah yang bisa menghidupkan tetap eksis Muhammadiyah itu. Nah, yang pertama jamaah yang dirahmati Allah, ini kita kaji yang pertama. Muhammadiyah itu berpaham Islam berkemajuan. Nah, ini penting. Ya. Muhammadiyah itu berpaham Islam berkemajuan. Arti berkemajuan itu adalah Islam yang maju. Tadi kita bahas kembali, tadi ada kata ketua kita. Ini sekedar membuat contoh ya, masalah baca Al-Quran lewat HP, ya kan? Harus pakai mushaf. Kalau kita baca Al-Quran harus pakai mushaf,
Pertanyaannya, apakah itu berkemajuan? Kita tanya dulu. Kita baca kelas pakai mushaf, pakai kertas. Apakah itu berkemajuan? Tidak. Tidak berkemajuan itu. Nanti dunia ini tanpa kertas. Iya kan? Sekarang kalau kita buka rekening Bank Mandiri, itu nggak lagi pakai kertas. Nggak lagi pakai buku. Sudah online. Nah ini dia ya. Ya, sudah online. Ya. Jadi kalau misalnya ini kita berpaku pakai kertas, itu nggak berkemajuan namanya. Jadi kalau misalnya ada orang baca Quran pakai HP, pakai handphone, itulah yang berkemajuan namanya. Itu dia. Toh dulu, ini kita lihat, dulu pun ketika sahabat ketika zaman Nabi masih hidup, pertanyaannya, apakah mereka pakai membaca Al-Quran pakai kertas? Tidak. Pakai apa mereka baca? Lapak kurma. Pakai ingatan. Hafalan. Nah, itu dia. Ini contoh ya. Ada pertanyaan jemaah, Ustaz, apakah baca Al-Quran dengan mushaf itu pahalanya lebih tinggi dibandingkan dengan pakai HP? Tidak, sama saja. Itu dia. Ini namanya Islam berkemajuan. Apa dalilnya, Ustaz? Apa dalilnya? Dalilnya, ketika Nabi Muhammad itu membuat Al-Quran ini tidak ada pakai kertas. Muhammad Rasulullah tidak tahu dia Al-Quran itu ada kertasnya. Kertas mushaf yang kita baca sekarang ini itu zaman Utsman bin Affan. Ya. Pada zaman Khalifah Umar itu tidak ada. Itulah menunjukkan artinya tidak bernilai lebih kita membaca pakai kertas dibandingkan lewat di digital. Itu namanya Islam berkemajuan. Kalau sempat ada hukum membaca Al-Quran pakai kertas, maka 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, Al-Quran itu tidak lagi pakai kertas. Sebab setiap kertas yang kita pergunakan ini, berapa pohon yang harus ditumbangkan. ini gitu dia. Ya. Setiap kertas yang kita gunakan ini adalah dari pohon. Pohon harus ditumbangkan untuk membuat kertas itu. Itulah maksudnya Islam berkemajuan. Kalau kita berpandangan seperti itu, nah insya Allah Muhammadiyah akan bergerak cepat ya. Jadi Islam itu maju. Saya selalu mengatakan begini, jamaah dan dirahmati Allah. Islam bukan sempurna ya. Sempurna nggak Islam? Sempurna. Sempurnanya sampai kapan? Sampai selamanya. Artinya segala permasalahan hidup ini, segala problema hidup ini bisa dijawab oleh Islam, bisa dijawab oleh Al-Quran, bisa dijawab oleh hadis. Islam tidak ada ketinggalan zaman. Islam tidak akan ketinggalan zaman. Muhammadiyah berpaham seperti itu. Tapi kalau kita berpandangan Islam itu seperti tidak maju, stagnan, maka akan ada mengatakan ini nggak boleh baca Al-Quran, harus pakai mushaf. Nah, kira-kira begitu, ya kan? Kenapa itu stagnan? Tapi Islam nggak ada pengajaran. Nah, itu Muhammadiyah, jamaah yang dirahmati Allah. Inilah hebatnya Muhammadiyah. Dia itu ketika berpaham tentang Islam, dia itu berkemajuan. Ya. Tidak ekstrim. Ya, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Berkemajuan dia. Muhammadiyah mengatakan bahwa Al-Quran itu, Islam itu bisa menyelesaikan segala permasalahan hidup kita. Itulah yang disebut dengan berpaham Islam berkemajuan dan berkembang. Oleh sebab itu misal contoh kecil lagi misalnya. Muhammadiyah ini kan kalau berpakaian kan modelnya apa silakan. Ya. Mau pakai jubah silakan. Mau pakai gamis silakan. Mau pakai batik silakan. Yang penting ketika berpakaian itu menutup aurat.
Apakah gamis itu lebih sunnah daripada baju batik? Tidak, sama saja. Ya. Apakah pakai sorban itu lebih sunnah dibandingkan kita memakai peci ini? Ya tidak. Nah, itulah maksudnya Islam ada umat Islam yang tidak berkemajuan. Dia menganggap bahwa gamis itu pakaian muslim. Nah, harus pakai sorban, harus pakai jubah. Enggak. Waktu Haidar Nasir itu Muhammadiyah nggak pernah pakai sorban. Ya. Tapi Muhammadiyah tidak pernah melarang orang pakai sorban, mau pakai gamis silakan, sebab itu bagian daripada baju. Nah, kalau berpaham seperti inilah maka ke depan Muhammadiyah tak akan bisa melewati zaman sampai kapanpun, sama seperti Islam. Sebab Muhammadiyah itu berlandaskan dengan Islam, ya, berpaham berkemajuan tentang Islam. Kalau itu misalnya menentukan misalnya kapan misalnya Lebaran misalnya, kapan mulainya 1 Syawal, 1 Ramadan, Muhammadiyah sudah bisa menentukan 100 tahun lagi. 1 Syawal tahun 3000 dia udah tahu. Kapan 1 Syawal udah tahu Muhammadiyah. Lewat apa? Lewat ilmu pengetahuan, lewat ilmu falak. Itulah namanya berkemajuan tadi itu. Itu membuat Muhammadiyah ini bisa eksis. Ya. Nah, oleh itu jamaah yang dirahmati, kita sebagai anggota Muhammadiyah ini juga harus memiliki karakter berkemajuan. Jangan berpikir picik. Nah, kira gitu. Jangan berpikir sempit. Harus luas cara pandang kita. Cara berpikir kita harus luas. Apalagi sekarang zaman IT. Nah, sebab itulah kita yang muda-muda ini, ya jangan alergi dengan IT, pelajari IT itu. Ya kan? Hari ini kita zaman digital hari ini. Ya, zaman digital. Nah, hari ini kenapa misalnya kita rekam? Ini bagian daripada digital. Bagian daripada berkemajuan tadi. Kalau kita rekam ini, catatan kita sampai kapanpun akan tersimpan di dunia maya. Jadi kalau nanti ada anak cucu kita nanti, ya kan, 50 tahun akan datang melihat ranting kita dengan rekaman ini, oh ini rupanya ranting kota yang dulu dibangun oleh pendahulu kami. Kenapa kemajuan ini bisa tersimpan ya? Jadi jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang dimaksud dengan bahwa Muhammadiyah itu berpaham Islam berkemajuan. Bukan membuat hukum-hukum baru, tidak. Tapi Islam itu bisa menjawab segala tantangan zaman. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, apakah misalnya Islam itu mengatur tentang media sosial yang hari ini ketika Rasul menyampaikan Islam itu tidak ada Facebook, tidak ada media sosial misalnya. Apakah ada hukum yang berkaitan dengan media sosial? Ya ada. Media sosial itu sama dengan dunia nyata, titik. Ketika kita ngomong di media sosial, ketika kita punya Facebook, punya Twitter misalnya, ngomong kita misalnya di Facebook itu sama dengan ngomong dalam dunia nyata. Kalau kita marah-marah di Facebook, itu sama artinya juga kita marah-marah. Kalau kita menyebarkan kebohongan misalnya, tetap berdosa. Sama seperti kita di dunia nyata ini menyebarkan kebohongan. Itulah yang disebut dengan Muhammadiyah itu berkemajuan. Ya. Itu dalam Muhammadiyah itu, hukum-hukum itu semakin lama semakin berkembang. Dulu Muhammadiyah pernah memberikan fatwa haram hukumnya, dilarang warga Muhammadiyah itu memajang foto Kiai Haji Ahmad Dahlan di rumah. Itu pernah. Kenapa? Dikhawatirkan warga Muhammadiyah itu mengkultuskan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi ketika ada semakin berkembang,
akidah kita semakin kuat, pemahaman kita semakin baik, ya kan? Kita sudah bebas dari khurafat, dari tahayul dan sebagainya, maka hari ini diperbolehkan Kiai Ahmad Dahlan itu fotonya dipajang di rumah warga Muhammadiyah. Boleh. Nah ini dia. Mengkultus kemudian. Itulah yang maksudnya Islam berkemajuan. Ya. Kalau di NU Islam Nusantara, gitu kan. Kalau kita Islam berkemajuan, berkemajuan, berpikir maju, cara pikir maju. Nah demikian juga bagaimana menggerakkan ranting kita ini dengan cara-cara yang maju, berkemajuan. Alhamdulillah hari ini tengok, ini kan hasil barangkali semangat kita semua. Sehingga hari ini kita bisa hadir begini banyak jamaah, ya kan? Ini kan berkemajuan ini, ya, berkemajuan ini. Mau bayangkan dulu, ya ketua ya, kira sebelum COVID itu kita mengaji, ya kan? Apalagi hujan macam begini, ini libur. Iya kan? Kalau hujan gini, libur kita, ya kan? Ya kan? Ini ketua Pak Jainur ketua lama, ya kan Pak? Ketua lama kan? Libur kami. Aku mati lampu. Tadi ya pengurus tadi si Jo bilang, Ustaz ini hujan pula nih. Ini kalau nanti jauh-jauh sana pun di tempat si Condro pun hadir kita. Ini apa yang dekat dia bilang, alhamdulillah coba. Ini semangat ini. Dan ini yang harus kita pupuk ini. Tugas kita untuk memajukan nanti kita. Jadi berpikir kita maju. Ya. Kalau kita berpikir sempit, nggak apa-apa lah. Aku nggak datang nggak apa-apa lah, cuma satu nggak datang. Kalau cuma satu yang berpikir seperti itu, kalau semua kita berpikir seperti itu, semua nggak datang. Kan itu. Dan kita berpikir maju. Kita terbalik berpikir, mungkin Canu nggak datang, aku harus datang. Kan gitu. Berpikir kita terbalik. Aku harus datang, kenapa? Kemungkinan banyak yang nggak datang. Bukan berpikir, aku nggak datang lah, karena banyak yang akan datang. Terbalik. Kita berpikir, aku harus datang. Alasan kenapa? Karena hujan, banyak nanti yang tidak datang. Itu cara berpikir maju namanya. Bukan berpikir, nggak apa-apa, setelah aku datang, banyak yang datang nanti itu. Itu berpikir tidak maju namanya. Nah ini yang pertama aja. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Muhammadiyah itu berperan Islam yang berkemajuan. Nanti boleh bisa tanya. Bola pertanyaan, apa persoalan di dunia ini yang tidak bisa dijawab oleh Islam? Pasti bisa dijawab. Pasti bisa dijawab. Kali jamaah yang dirahmati Allah, yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan yang pertama tadi sebagai warga Muhammadiyah, mari kita berpikir maju, ya, memandang Islam ini adalah solusi yang terbaik, ya, bisa menjawab segala tantangan zaman, ya, dan Muhammadiyah berpatok seperti itu, insya Allah. Dengan berpaham seperti ini, Muhammadiyah akan semakin lama semakin besar. Yang kedua tentang Palestina, mari kita doakan. Nah, tadi di WA sudah disampaikan untuk sholat gaib, bagaimana sholat semacam sholat jenazah, ya, karena tempat orang yang meninggal itu di Palestina itu namanya, maka kita sholat di sini seperti sholat jenazah namanya. Ya, sholat 4 rakaat, 4 takbir, tanpa rukuk dan tanpa sujud seperti sholat jenazah. Itu adalah bagian syariat daripada Islam, ya. Dengan sholat jenazah itu kita artinya bagian turut prihatin, ya, perjuangan doa kita untuk negara Palestina. Mudah-mudahan ya Allah memberikan pertolongan kepada Palestina. Kalaupun tidak diberikan Allah pertolongan langsung pada hari ini, itu juga menjadi semacam pelajaran kepada kita bahwa perjuangan itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus asa. Doa kita barangkali tidak dijabah hari ini, tapi mungkin dijabah pada akan datang, atau mungkin di yaumil akhir nanti akan dijabah. Atau dengan peristiwa itu kita bisa membaca, bisa kita lebih menguatkan iman kita, kepedulian kita, donasi kita dan sebagainya. Itu barangkali jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang kita kaji ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tadi memang kita buka dengan pantun, tapi ditutup tidak dengan pantun. Sudah habis pantun saya. Jadi saya barangkali lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.